Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nur Hairunisa, dosen program studi Teknologi Pendidikan Universitas Samawa. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Multimedia Pembelajaran, yang terdiri dari 4 SKS dengan 2 SKS teori dan 2 SKS praktek yang ditempuh selama 14 kali pertemuan. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan mata kuliah Multimedia Pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang ditempuh pada semester ganjil, yaitu semester 5. Mata kuliah ini mempelajari mengenai desain, pengembangan, pemanfaatan, dan evaluasi multimedia pembelajaran sehingga menghasilkan produk multimedia pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep, fungsi, pemanfaatan, dan pengembangan media pembelajaran, prinsip, perancangan dan evaluasi multimedia pembelajaran, karakteristik, metodologi, software multimedia pembelajaran, serta proses digitalisasi komponen multimedia. Mahasiswa akan menggunakan authoring tool untuk mengedit dan memproduksi aplikasi multimedia pembelajaran sebagai proyek akhir. Dengan mengikuti perkuliahan multimedia pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menciptakan produk multimedia pembelajaran dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta mempresentasikan dengan sikap bertanggung jawab. Adapun 8 sub CPMK mata kuliah multimedia pembelajaran ini diantaranya: pertama, mahasiswa dapat memahami konsep, fungsi, pemanfaatan, dan pengembangan media pembelajaran. Mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik dan metodologi software multimedia pembelajaran. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip kognitif dan prinsip multimedia pembelajaran. Mahasiswa mampu memahami komponen pengembangan multimedia pembelajaran. Mahasiswa dapat memahami teori multimedia dan digitalisasi image, sound, dan video. Pemanfaatan software editing image, sound, dan video. Mahasiswa dapat membuat desain multimedia pembelajaran. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi multimedia pembelajaran, serta mahasiswa mampu menggunakan multimedia authoring tools dan dalam mengembangkan aplikasi multimedia pembelajaran interaktif berbasis desktop dan mobile. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa mempelajari materi pokok diantaranya pengantar multimedia pembelajaran, konsep, fungsi, pemanfaatan, dan pengembangan multimedia pembelajaran, karakteristik dan metodologi software multimedia pembelajaran, prinsip teori kognitif dan prinsip multimedia pembelajaran, komponen pengembangan multimedia pembelajaran, desain multimedia, model dan prosedur pengembangan multimedia pembelajaran, teori multimedia dan digitalisasi image, sound, dan video, pemanfaatan software editing image, sound, dan video, teknik penulisan skrip, flowchart, dan storyboard multimedia pembelajaran, evaluasi multimedia pembelajaran, dan membuat proyek aplikasi media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline ataupun dengan menggunakan aplikasi yang lainnya. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah multimedia pembelajaran ini telah disampaikan pada pertemuan awal di kontrak kuliah. Di antaranya partisipasi, yaitu terdiri dari sikap, kehadiran, dan keefektifan mahasiswa sebesar 30%, kemudian tugas sebesar 25%, UTS atau ujian tengah semester sebesar 15%, ujian akhir semester sebesar 35% dengan total sebesar 100%. Setelah ini saya akan menampilkan proses pembelajaran secara real class untuk pertemuan keempat, yaitu mengenai prinsip kognitif dan prinsip multimedia pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini hadir semua? Hadir. Oke, jadi pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang keempat. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai prinsip kognitif dan prinsip dari multimedia pembelajaran. Nah, tujuannya adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami dan menerapkan prinsip kognitif dan prinsip multimedia pembelajaran ini ketika kalian membuat proyek akhirnya nanti berupa aplikasi multimedia pembelajaran. Oke, kita berbicara dengan prinsip kognitif. Prinsip kognitif itu merupakan prinsip yang dicetus oleh Richard Mayer. Beliau ini merupakan profesor psikologi dari Universitas California. Nah, beliau ini menyajikan prinsip-prinsip di atas itu untuk membimbing guru dalam menyajikan pesan pembelajaran baik berupa visual maupun berupa verbal untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih optimal dan lebih efektif. Nah, tujuannya itu tadi satu kali lagi adalah untuk membantu kita sebagai seorang teknolog pendidikan dalam memahami bagaimana memproses informasi yang berhubungan dengan teori kognitif dan multimedia pembelajaran. Menurut teori pemrosesan informasi, ada 3 tahapan pemrosesan informasi. Yang pertama itu adalah sensor memori, yang kedua adalah memori kerja, yang ketiga itu adalah memori jangka panjang. Jadi ini adalah pemrosesan informasi ya. Cara orang memperoleh informasi itu tersimpannya di mana. Nah, ini sensor memori. Nah, di dalam sensor memori itu adalah informasi baik berupa kata-kata, berupa verbal itu masuk ke dalam sensor memori otak kita. Nah, kemudian informasi yang ada di sensor memori itu ditransfer ke dalam memori kerja. Nah, di dalam memori kerja itu dia hanya mampu menyajikan sedikit saja. Misalnya apa yang diperoleh dari sensor memori tidak bisa dia simpan secara penuh karena memiliki kapasitas yang terbatas. Kemudian informasi yang terdapat di dalam memori kerja itu ketika kita kelola, kita organisasikan dengan baik atau kita ulang terus-menerus, dia akan tersimpan ke dalam memori jangka panjang, di mana memori jangka panjang itu adalah bersifat permanen. Kemudian memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Contohnya seperti inilah. Ketika kalian menghafal lagu itu sering kalian ulang terus-menerus, pasti dia akan selalu diingatkan. Nah, itulah si memori jangka panjang. Begitupun dengan materi hari ini. Kalian pelajari terus-menerus, pasti dia akan tersimpan lama karena kalian ulang, kalian kelola dengan baik, kalian mengorganisasikan dengan baik, dia akan tersimpan di dalam memori jangka panjang seperti itu. Itu ya, itulah teori pemrosesan informasi. Kemudian apa hubungannya dengan prinsip kognitif multimedia pembelajaran? Ada yang bisa jelaskan? Ini maksudnya apa? Di depan? Jadi itu adalah bagan ya, teori kognitif multimedia pembelajaran menurut si Mayer. Nah, berdasarkan asumsi multimedia bahwa ada 3 bagian. Yang pertama itu dual channel, kemudian ada limited capacity, kemudian yang ketiga itu adalah active processing. Jadi, materi-materi yang disajikan dalam bentuk kata-kata, kemudian dalam bentuk verbal, kemudian dalam bentuk animasi ataupun video itu hanya dapat diterima oleh 2 indera saja. Indera yang lain tidak memungkinkan.
telinga sama mata. Kalau hidung, kira-kira bisa nggak terjadi proses kognitif? Tidak, berarti hanya ada 2 channel saja, hanya ada 2 kanal saja, yaitu telinga dan mata. Nah, kemudian yang kedua adalah limited capacity. Nah, kalau limited capacity yaitu hanya menyajikan informasi sedikit saja ya, atau ini hanya menyajikan informasi dalam jumlah yang kecil pada tiap salurannya dalam satu waktu. Nah, misalnya nanti ketika kalian membuat multimedia pembelajaran, misalnya dalam satu slide atau dalam satu frame, itu ada audio, kemudian ada teksnya, kemudian sudah ada narasinya, kemudian ada videonya. Nah, kira-kira baik tidak? Seperti itu. Itu akan membuat beban kerja atau beban kognitif kita itu berlebihan, seperti itu, overload. Jadi maksud dari sini adalah di dalam di dalam limited capacity ini adalah hanya menyajikan sejumlah kecil saja yang bisa diingat dalam pemrosesan informasi itu ya, karena memiliki kapasitas terbatas. Umumnya kita lah manusia, kita memiliki memori kerja yang terbatas. Begitupun juga dengan anak didik kita nantinya. Jadi kalau kalian ingin menyajikan multimedia pembelajaran, usahakan materinya itu jangan banyak. Jadi ada bagian-bagiannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah active processing. Nah, di mana di dalamnya ini adalah informasi yang berupa kata-kata ataupun informasi yang berupa visual. Apabila kita memilih mana yang memilih kata-kata, memilih gambar, kemudian mengelola kata-kata tersebut, kemudian mengelola gambar tersebut, kemudian diintegrasikan. Artinya diintegrasikan kepada pengetahuan sebelumnya, maka dia akan tersimpan di dalam memori jangka panjang. Ada proses learningnya. Jadi inilah bagian dari teori kognitif multimedia pembelajaran menurut Meyer. Nanti silakan dibaca lebih banyak lagi ya sumber-sumbernya mengenai teori kognitif multimedia pembelajaran. Kemudian apa yang menjadi implikasi dalam pembelajaran? Ada yang bisa jelaskan? Implikasi dalam pembelajaran teori Meyer ini. Implikasinya dalam pembelajaran yaitu tantangan utama bagi desain pembelajaran adalah untuk mempromosikan pemrosesan kognitif yang tepat dengan memilih, mengorganisasikan, atau bahkan mengelola dan mengintegrasikan tanpa kelebihan memori kerja. Oleh karena itu, multimedia pembelajaran yang baik harus mengurangi pemrosesan asing, mendorong pemrosesan pendinting, dan mendorong pemrosesan generatif. Oke, itu jadi itulah yang salah satu implikasi ya teori kognitif ini dalam pembelajaran. Jadi ada 3 beban kognitif. Yang pertama itu adalah essential processing, di mana pemrosesan kognitif dasar yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, aktivitasnya itu adalah dengan cara memilih dan mengelola informasi baru, baik itu berupa kata-kata maupun verbal. Verbal itu kata-kata, maksudnya visual ya. Kemudian pemrosesan generatif atau generative processing. Itu adalah pemrosesan kognitif yang mendalam sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, aktivitasnya yaitu dengan cara mengelola dan mengintegrasikan informasi yang diperoleh pada pengetahuan sebelumnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan generative processing.
Kemudian yang ketiga adalah extraneous processing atau pemrosesan kognitif yang tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah yang pemrosesan asing atau extraneous processing-nya. Karena banyak kita, misalnya sebagai pendidik, banyak yang memunculkan atau memasukkan sesuatu atau informasi yang tidak relevan dengan materinya. Nah, itu harus harus sesuai dengan materinya itu harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya apa. Jadi itu adalah beban kognitif menurut ini ya, Meyer. Dari beban kognitif itu hubungannya dengan prinsip multimedia pembelajaran yang pertama. Tadi ada extraneous processing. Nah, jika kita ingin mengurangi sesuatu yang tidak penting harus menggunakan harus menggunakan prinsip multimedia pembelajaran. Yang pertama itu adalah contiguity, yang kedua adalah coherence, yang ketiga itu adalah signaling, yang keempat adalah redundancy. Kemudian jika kita ingin mengelola informasi penting atau pemrosesan penting, yaitu ada prinsip dari segmenting, kemudian pre-training dan modality. Yang ketiga, jika kita ingin meningkatkan generative processing, maka kita menggunakan prinsip dari multimedia, kemudian personalization dan interactivity. Nah, yang pertama, prinsip contiguity. Jadi prinsip contiguity itu adalah contohnya seperti ini. Ketika kita membuat multimedia, ada informasi berupa kata-kata dan gambar itu harus saling berdekatan. Misalnya, contohnya, anggota tubuh manusia. Nah, itu salah satu menggunakan prinsip contiguity karena berdekatan. Misalnya, ada rongga hidung, berarti penjelasannya mengenai rongga hidung itu berdekatan dengan gambarnya seperti itu. Jadi jangan beda slide ya. Misalnya gambarnya ada di slide pertama, kemudian penjelasannya itu ada di slide kedua. Nah, itu menambah beban kerja atau menambah beban kognitif siswa. Jadi kalau kita menyajikan suatu informasi itu harus berdekatan. Nah, itulah yang dimaksud dengan prinsip contiguity. Kemudian prinsip yang kedua adalah coherence. Nah, kalau coherence itu harus sesuai dengan materinya apa. Jadi harus coherence. Antara gambar dengan kata-kata harus terpadu, harus coherence. Misalnya membahas mengenai bangun ruang. Nah, gambarnya juga mengenai bangun ruang. Penjelasannya juga mengenai bangun ruang. Nah, itulah yang dimaksud dengan prinsip coherence. Kemudian signaling. Nah, signaling ini berhubungan dengan apabila kalian menyajikan informasi yang penting, misalnya ada beberapa kalimat, kemudian ada kalian memberikan signaling, misalnya kalimat-kalimat penting atau kata yang penting bisa kalian ditebalkan atau dengan cara kalian memberikan warna pada kata-kata tertentu. Kemudian bisa juga dengan cara digarisbawahi. Jadi apa yang menjadi esensial atau pentingnya di dalam materi itu, nah itulah yang kalian tandain gitu. Itu ya signaling ya. Kemudian redundansi. Nah, redundansi ini sebenarnya sama dengan coherence. Cuman kalau redundansi itu biasanya ya ada beberapa multimedia yang pernah Ibu lihat. Kalau redundansi itu misalnya dia membahas mengenai materi fisika. Misalnya mengenai suhu dan kalor, tapi ada animasi kupu-kupunya di dalamnya. Nah, itu artinya menambah beban kognitif siswa.
siswa tidak konsentrasi, ada animasi kupu-kupunya, kemudian materinya misalnya tentang suhu dan kalor. Nah, itu tidak koheren ya, tidak artinya benda-benda yang asing, maksudnya benda-benda yang tidak sesuatu yang tidak sesuai dengan materi itu jangan dimasukkan, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan prinsip redundansi. Nah, kemudian segmenting. Segmenting itu adalah jika kalian ingin menyajikan suatu multimedia pembelajaran, usahakan materinya itu dipotong per bagian. Misalnya membuat video pembelajaran, ada 4 kali pertemuan. Nah, kalian ingin take satu waktu gitu, misalnya 1 jam. Nah, itu akan menambah beban kognitif si siswa, karena pasti siswa itu bosan kan kalau nontonnya terlalu lama, makanya harus disajikan per pertemuan. Misalnya pertemuannya, misalnya ada 4 kali pertemuan, usahakan per pertemuan itu dibuatkan multimedianya atau dibuatkan video pembelajarannya. Jangan sekaligus, seperti itu. Kemudian pre-training. Nah, pre-training itu adalah, nah biasanya ketika kita membuat multimedia pembelajaran harus diberikan pengantarnya, ada pendahuluannya, agar siswa itu memiliki gambaran mengenai materi yang akan dibahas. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan pre-training. Kemudian modality. Nah, modality itu seperti ini. Tadi saya sudah singgung ya. Misalnya dalam satu slide ada beberapa komponen multimedia yang digunakan. Misalnya ada teks, kemudian ada gambar, kemudian ada videonya, kemudian ada animasinya yang disajikan dalam satu slide, itu akan menambah beban kognitifnya siswa. Jadi usahakan dalam satu slide itu cukup memuat 2 komponen. Seperti itu. Seperti ini dah contohnya, ketika kalian nonton film barat, Hollywood, kan ada teksnya kan di bawahnya, ada translate-nya kan. Nah, kita fokusnya pasti ke translate-nya, ya kan? Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan prinsip modality. Jadi usahakan jangan menambah, jangan memecahkan konsentrasi kita gitu. Cukup hanya 2, minimal 2 seperti itu dalam satu slide. Nah, kemudian beban kognitif yang ketiga yaitu cara meningkatkan pemrosesan generatif menggunakan prinsip multimedia. Nah, usahakan juga nanti ketika kalian membuat multimedia harus menambahkan komponen-komponen multimedia. Contohnya seperti gambar, kemudian menggabungkan gambar, kemudian animasi, kemudian ada teksnya. Yang jelas harus sesuai dengan materi apa yang akan kalian sampaikan nantinya. Jangan jauh dari materi ya, komponen yang akan kalian bahas. Kemudian yang selanjutnya adalah personalization. Ini berhubungan dengan penggunaan bahasanya. Usahakan itu bahasa yang digunakan itu bersifat komunikatif. Jangan terlalu formal. Jangan baku. Kayak percakapan sekarang. Nah, itulah yang personalization-nya. Kemudian interactivity. Interaktif berarti ada komunikasi 2 arah antara si multimedianya dengan si siswa. Itu harus bersifat interaktif seperti itu. Oke, baik. Untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian mencari satu aplikasi multimedia pembelajaran. Kemudian kira-kira multimedia pembelajaran tersebut sudah tidak menerapkan prinsip kognitif dengan prinsip multimedia pembelajaran. Nah, minggu depan kita diskusi ya. Siap? Oke, terima kasih. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa prinsip multimedia itu dilandasi oleh teori kognitif dan teori
multimedia pembelajaran yang menyatakan bahwa seorang belajar itu bila melalui multimedia, maka informasi itu masuk melalui dua kanal, yaitu kanal auditori atau telinga dan kanal visual itu adalah mata. Nah, kedua kanal ini harus digunakan secara seimbang agar tidak membebani satu kanal saja. Misalnya gambar dan animasi itu sama-sama menggunakan kanal mata. Jadi itu ya, jadi antara visual dan verbal itu harus seimbang. Kemudian teori ini didasari dari 3 asumsi. Yang pertama itu adalah dual channel, yang kedua adalah limited capacity, dan yang ketiga itu adalah active processing atau pemrosesan aktif. Nah, prinsip untuk mengurangi aktivitas extraneous processing itu antara lain contiguity, coherence, kemudian signaling, dan redundansi. Kemudian untuk mengelola aktivitas essential processing itu antara lain segmenting, kemudian pre-training, dan modality. Kemudian yang terakhir adalah prinsip untuk meningkatkan aktivitas generative processing itu adalah multimedia, personalization, dan interactivity. Jadi saya harapkan prinsip-prinsip itu kalian terapkan nanti ketika membuat suatu aplikasi multimedia pembelajaran. Nah, jika tidak ada lagi yang kita bahas hari ini, kita cukupkan sampai hari ini. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Minggu depan kita diskusikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.